Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Wahyu Prasetyo sebagai Ketua Kelompok 3 dari kelas 11-3. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas proyek dari sekolah dengan tema makanan khas di daerahku, dan makanan yang diambil adalah naul atau kapurung. Baik, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, mari langsung saja kita lanjutkan ke proses pembuatannya. Terima kasih. Baik, sebelum membuat kapurung, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti yang saya tuliskan di sini. Sebelum memasak kapurung, terlebih dahulu kita bersihkan dulu bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak kapurung tersebut. Setelah itu, kita bersihkan juga udang yang akan kita gunakan untuk membuat kapurung. Kemudian, kita potong jagung kecil-kecil seperti yang ada pada video. Kemudian jantung pisang juga kita cincang-cincang seperti yang ada pada di video. Kemudian udang yang tadi telah kita bersihkan, kita berikan perasan jeruk agar tidak bau amis saat dikonsumsi. Baik, setelah membersihkan bahan-bahan yang telah disiapkan tadi, langsung saja kita masuk ke proses pembuatan kapurung. Pertama-tama kita rebus air sampai mendidih, kemudian kita rebus udang yang tadi telah kita bersihkan. Jika udang yang tadi direbus sekiranya sudah matang, langsung saja kita angkat dan kita tiriskan airnya. Kemudian bawang merah dan bawang putih yang tadi telah kita kupas dan cincang-cincang, langsung saja kita goreng dan kita tunggu hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Nah, jika warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita letakkan di air bekas rebusan udang tadi. Kemudian ikan teri yang tadi telah kita siapkan langsung saja kita goreng. Jika dirasa sudah cukup matang, langsung saja kita angkat ikan teri dan segera kita tiriskan. Berikutnya, kita goreng kacang tanah yang telah kita siapkan di awal tadi, dan kita tunggu sekiranya hingga cukup matang. Jika sekiranya sudah cukup matang, langsung saja kita angkat kacang tanahnya dan kita tiriskan. Kemudian bahan-bahan yang tadi telah kita goreng, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di air bekas rebusan udang yang telah kita beri bawang merah dan bawang putih tadi, yang pertama kita perlu masukkan adalah jantung pisang yang telah kita cincang-cincang tadi. Kemudian bahan berikutnya yang perlu kita masukkan adalah daun kangkung atau sayur kangkung. Berikutnya kita masukkan jagung yang telah kita potong menjadi kecil-kecil di awal tadi. Berikutnya kita masukkan kembali udang yang telah kita rebus di awal tadi.
Selanjutnya kita masukkan juga ikan teri yang telah kita goreng pada awal video tadi. Kemudian kacang yang tadi telah kita goreng langsung saja kita beri penyedap rasa, kemudian kita haluskan. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah memberi penyedap rasa pada kuah kapurung ini. Kemudian kita masuk ke proses berikutnya, yaitu proses pembuatan naul. Nah, pada proses ini pertama kali yang perlu kita lakukan adalah menaruh tepung kanji ke dalam sebuah wadah atau tempat. Kemudian kita beri air dingin terlebih dahulu secukupnya. Jika sudah diberi air dingin, langsung saja kita aduk hingga tepung kanji dan air menyatu seperti yang ada pada video. Berikutnya, kita beri air panas pada campuran tepung dan air tadi yang telah kita aduk. Pada step ini kita harus berhati-hati dikarenakan airnya sangat panas. Jika teksturnya sudah mengental seperti yang ada pada video, maka naul tersebut sudah siap untuk dihidangkan dan bisa dikonsumsi. Nah, naul tadi kita ambil sedikit demi sedikit dan kita letakkan di piring atau mangkok tempat kita makan. Nah, jika sudah, langsung saja kita berikan kuah yang tadi telah kita masak. Nah, dan inilah dia naul atau kapurung, makanan khas daerah Kabupaten Tanah Tidung, sudah siap untuk dikonsumsi. Kita mulai kegiatan praktek kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum memulai praktek kali ini, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Alat-alat yang dibutuhkan ada 4 macam. Yang pertama ada pelah tetes, kemudian pipet tetes, lalu spatula stainless atau spatula laboratorium, dan terakhir ada gelas kimia atau gelas beker. Lalu bahan-bahan yang kita butuhkan ada tepung kanji, naul, cairan benedik, cairan lugol, dan cairan bioret. Kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan pada praktek ini adalah meletakkan masing-masing bahan makanan seperti tepung kanji dan juga naul pada pelat tetes. Nah, bahan makanan seperti tepung kanji dan naul tadi kita letakkan masing-masing pada 3 lubang untuk masing-masing cairan nantinya. Jika sudah terlihat seperti yang ada pada video, maka langsung saja kita berikan cairan tadi masing-masing 3 tetes untuk bahan makanan tersebut. Nah, cairan pertama yang kami teteskan pada bahan makanan adalah cairan benedik. Jika bahan makanan tersebut berubah menjadi merah bata, maka zat makanan tersebut positif mengandung glukosa. Nah,
Cairan berikutnya yang kami berikan pada bahan makanan tersebut adalah cairan lugol. Jika warna bahan makanan tersebut berubah menjadi biru kegelapan, maka bahan makanan tersebut positif mengandung zat amilum atau karbohidrat. Kemudian, cairan berikutnya yang kami berikan pada bahan makanan tersebut adalah cairan bioret. Jika makanan tersebut positif mengandung protein, maka bahan makanan tersebut akan berubah menjadi warna biru keungu-unguan. Dari praktik yang telah dilakukan sebelumnya, kami memperoleh data sebagai berikut. Dari praktik yang telah kami lakukan sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan bahwa tepung tapioka sebelum menjadi naul tidak mengandung glukosa dan tidak mengandung protein, namun mengandung amilum atau karbohidrat. Lalu, setelah menjadi naul juga tidak mengandung glukosa dan tidak mengandung protein, namun tetap mengandung amilum atau karbohidrat. Dan tekstur dari naul yang diberi larutan bioret menjadi menggumpal, sedangkan tekstur dari naul yang diberi cairan benedik menjadi cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Wahyu Prasetyo sebagai Ketua Kelompok 3 dari kelas 11-3. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi capaian pembelajaran mata pelajaran fisika, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep kalor berperan dalam pembuatan naul. Sebagai produk makanan khas daerah Tanah Tidung yang cukup populer, pemahaman yang baik tentang pengaruh kalor sangat penting untuk mencapai hasil akhir yang konsisten dan berkualitas. Baik, langsung saja di poin pertama ada perubahan fasa atau perubahan wujud zat. Mari kita mulai dengan memahami konsep perubahan fasa. Dalam pembuatan naul, kita akan melihat bagaimana tepung yang pada awalnya dalam wujud padat berubah menjadi adonan cair saat dicampur dengan air. Saat adonan tersebut dimasak, kita akan melihat bagaimana perubahan fasa terjadi kembali, mengubah adonan cair menjadi adonan naul yang padat dan elastis. Pada poin kedua ada proses pengendalian dengan suhu. Suhu memainkan peran kunci dalam proses pembuatan naul. Misalnya, saat kita menambahkan air panas ke tepung, suhu air akan mempengaruhi kemampuan tepung untuk mengikat air dan membentuk adonan. Kontrol yang tepat atas suhu air akan memastikan adonan naul yang konsisten dan elastis. Pada poin ketiga, hubungannya dengan hukum termodinamika. Hukum termodinamika membantu kita memahami bagaimana energi berpindah dan berubah dalam sistem termal. Dalam pembuatan naul, kita dapat mengaitkan prinsip-prinsip ini dengan transfer energi panas yang terjadi saat memanaskan air dan adonan tepung, serta perubahan energi yang terjadi selama perubahan fasa dari cair menjadi padat. Poin berikutnya, ada pengaruh perubahan suhu terhadap hasil akhir produk. Perubahan suhu dapat mempengaruhi kualitas dan tekstur akhir naul. Misalnya, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan naul menjadi terlalu keras atau kering. Sementara, suhu yang terlalu rendah mungkin tidak mencapai konsistensi yang diinginkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana mengontrol suhu menjadi kunci untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Kemudian poin berikutnya, kaitkan dengan konsep perubahan kalor. Konsep perubahan kalor seperti konduksi, konveksi, dan radiasi berperan dalam transfer energi panas dalam proses pembuatan naul. Konduksi terjadi saat panas dari panci memanaskan air panas. Konveksi terjadi saat air panas mengalir mengelilingi adonan tepung kanji. Dan radiasi terjadi saat panas dari sumber panas atau panci
menyentuh permukaan adonan. Kemudian ada studi kasus pembuatan naul dengan detail. Dalam pembuatan naul, setiap langkah melibatkan penggunaan kalor dan pengendalian suhu. Kita akan membahas rangka-rangka ini secara rinci, termasuk pencampuran tepung dan air, proses pengentalan dengan air panas, dan pengolahan lebih lanjut sehingga menjadi produk naul yang siap disajikan. Baik, dari penjelasan tadi kita dapat menarik kesimpulan. Dengan memahami peran kalor dan pengendalian suhu dalam pembuatan naul, kita dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan konsisten. Pengetahuan ini dapat diterapkan dalam pengembangan resep baru dan dalam proses produksi industri makanan untuk mencapai produk naul yang sempurna. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kanita Ramadhani, anggota dari kelompok 3 kelas 11-3. Untuk memenuhi pencapaian pembelajaran materi matematika, saya akan menjelaskan hubungan antara kapurung dengan diagram pencar uang jajan dan tabungan. Dalam proses pembuatan kapurung, pasti akan ada anggaran hasil urunan masing-masing anggota kelompok untuk membeli bahan-bahan kapurung. Dan urunan dari para anggota kelompok ada yang memakai uang jajan dan ada juga yang menggunakan uang tabungannya. Kami pun memikirkan kira-kira apa hubungan antara uang jajan dengan uang tabungan dan lewat media apa kami dapat mengetahui hubungan antara keduanya. Akhirnya kami pun menggunakan diagram pencar atau diagram scatter untuk mengetahui hubungan antara uang jajan dan uang tabungan. Setelah menggambar diagram, kami melihat pola penyebaran dari kiri ke kanan yang mana semakin naik ke atas. Setelahnya, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin banyak uang jajannya, maka semakin banyak juga uang tabungannya. Demikian, itu saja penjelasan mengenai hubungan kapurung dengan diagram pencar uang jajan dan uang tabungan yang dapat saya berikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Aprilia dari kelompok 3 dari kelas 11-3. Di sini saya akan membahas berbagai bahan makanan dan nutrisi yang dikandung di dalam proses pembuatan kapurung. Yang pertama ada garam. Kita semua familiar dengan garam yang mengandung natrium dan klorida. Ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan fungsi otot. Namun, perlu diingat bahwa konsumsi berlebihan dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada kaldu jamur. Kaldu jamur mengandung vitamin B dan selenium yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Meskipun konsumsi berlebihan jarang memiliki dampak yang signifikan. Lalu gula. Gula memberikan energi, tetapi perlu diingat bahwa konsumsi berlebihan dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Sekarang micin atau monosodium glutamat. Ini digunakan sebagai penguat rasa, tetapi kelebihan konsumsi dapat menyebabkan reaksi seperti sakit kepala dan berkeringat yang berlebihan. Selanjutnya ada jantung pisang. Jantung pisang kaya kalium dan vitamin B6 yang baik untuk kesehatan jantung. Namun konsumsi berlebihan kalium dapat mengganggu irama jantung. Kemudian ada jagung. Jagung ini adalah sumber energi yang kaya akan karbohidrat, kompleks dan antioksidan. Namun konsumsi berlebihan gula alami dalam jagung dapat meningkatkan kadar gula darah. Berikutnya ada ikan teri. Ikan teri kaya protein omega 3 dan vitamin D yang baik untuk kesehatan jantung. Tetapi konsumsi berlebihan omega 3 dapat menyebabkan masalah perdarahan. Selanjutnya ada kangkung. Kangkung juga merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Namun perlu diingat bahwa konsumsi berlebihan oksalat dalam kangkung dapat menyebabkan masalah kesehatan. Selanjutnya ada jeruk nipis. Jeruk nipis kaya vitamin C dan antioksidan yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Namun konsumsi berlebihan dapat mengiritasi lambung. Ada udang. Udang adalah sumber protein tinggi omega 3 dan mineral. Namun perlu diingat bahwa mengonsumsi berlebihan udang dapat menyebabkan alergi untuk beberapa orang. Selanjutnya ada tepung kanji. Tepung kanji adalah sumber karbohidrat kompleks.
Meskipun memberikan energi, konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes dan obesitas. Terakhir ada kacang tanah. Kacang tanah ini adalah sumber protein lemak sehat dan vitamin E yang baik untuk kesehatan otot. Namun perlu diingat bahwa mengonsumsi berlebihan kacang tanah dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Jadi penting untuk menjaga keseimbangan dan variasi dalam pola makan untuk mendapatkan manfaat nutrisi yang optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.